Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Semoga kalian sehat di tengah pandemi ini. Salah satu cara bersyukur kita adalah tetap menggunakan waktu dengan baik untuk senantiasa berdoa, menjaga kebersihan dan belajar. Nah, kali ini bersama Bohus kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1 pembelajaran 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Penny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya yang begitu luas terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat loncat-loncat, dapat berlari seperti tidak pernah kenal lelah, karena memiliki organ gerak yang sangat kuat, kata Pak Edo. Nah, ini adalah gambar Edo yang sedang berdialog dengan Pak Rudi di kandang kelinci. Ayo anak-anak, kita amati gambar dan dialognya. Tampak dalam gambar itu, Pak Rudi dan Edo sedang asik berdialog. "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geraknya lincah. Kenapa kelinci itu bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" tanya Edo. Benar. Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ gerakannya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci itu serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Dari dialog itu, Edo menyimpulkan 1. Bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. 2. Manusia dan hewan lainnya dapat bergerak karena memiliki organ gerak. Tanpa memiliki organ gerak, manusia dan hewan tidak bisa melakukan gerakan apapun. Organ gerak bagi makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan, berguna untuk berjalan, berlari, melompat, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. 4. Bahwa alat gerak manusia terbagi menjadi 2 macam, yaitu gerak aktif yang berupa otot, yang kedua gerak pasif yang berupa tulang. Halo, masih semangat anak-anakku? Biar tidak ngantuk, ayo kita lakukan tepuk-tepuk. Kali ini Bohus mengajarkan tepuk semangat.
Dengarkan ya apa-apanya. Yuk kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, gak ngantuk kan? Coba sekarang amati bacaan berikut. Apa judul bacaan tersebut? Pinter. Oke, Bu Hus memberikan waktu 10 menit untuk membaca dan memahami isi bacaan tersebut. Bu Hus hitung ya. Dimulai dari 3, 2, 1, yuk. Setelah mengamati dan membaca teks bacaan yang berjudul organ gerak manusia dan hewan tadi, yang bacaannya terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersebut tersusun dari ide atau gagasan pokok, ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok dalam paragraf disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama memuat ide pokok. Biasanya kalimat utama berada di awal, bisa juga di tengah, bisa juga di akhir paragraf. Jika kalimat utama itu berada di awal paragraf, dinamakan paragraf deduktif. Jika itu kalimat utamanya berada di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Sebaliknya, jika kalimat utama tersebut berada di awal dan di akhir, maka disebut paragraf campuran. Dari bacaan tersebut, kita bisa menemukan ide pokok dan kalimat-kalimat pengembang. Coba kalian perhatikan bacaan tadi. Kita amati satu paragraf saja, yaitu paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari paragraf 1, kita bisa menemukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Adapun ide pokok yang terdapat dalam paragraf 1 adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembang-pengembangnya adalah 1. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Kalimat pengembang 2, yaitu makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari contoh di atas, mudah bukan untuk mencari ide pokok dan kalimat-kalimat penggambang dalam sebuah bacaan? Setelah ini, coba kamu tulis ide pokok dan kalimat-kalimat pengembang dari bacaan organ gerak hewan dan manusia dalam buku tugasmu. Selamat mengerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.